Perkenalkan, nama saya Tania dari Prodi D3 Kebidanan Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang satu contoh penggunaan iptek oleh generasi muda yang bertentangan dengan Pancasila dan satu contoh penggunaan iptek secara bijak atau untuk kemanfaatan oleh generasi muda. Kemajuan ilmu dan teknologi iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek yang amatlah pesat ini menjadi peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai di dalam iptek itu sendiri, seperti persoalan nilai dalam iptek, kemajemukan ilmu pengetahuan, dalam artinya ilmu tidak lagi satu dengan nilai melainkan justru berbeda atau terpisah dengan nilai. Dari situ kita dapat mengetahui dari cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya asing. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam. Remaja sekarang lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru, media sosial yang tidak disikapi dengan bijak rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan iptek itu sendiri dapat menimbulkan dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang. Dengan adanya inovasi semakin berkembang, dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses belajar pendidikan, kemajuan terutama untuk para mahasiswa yang saat ini sedang belajar daring, belum bisa untuk tatap muka. Kemajuan iptek juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual yang berguna bagi peningkatan SDM Indonesia atau sumber daya manusia. Contoh penggunaan iptek secara bijak untuk kemanfaatan oleh generasi muda. Baik, dari sudah kita ketahui saat ini bukan hanya di kalangan anak muda, tapi juga di kalangan orang tua dan anak-anak yang masih di bawah umur saat ini sudah bisa menggunakan teknologi dengan baik. Ada yang di sisi buruknya juga. Kita dapat menggunakan teknologi itu harus dengan bijak agar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Karena sekarang itu banyak sekali berita-berita hoak, pengiriman link yang tidak baik untuk kita, dan itu juga dapat merusak pola pikir kita, terutama bagi anak-anak yang baru saja belajar apa itu teknologi. Jadi kita harus menggunakan teknologi itu dengan benar agar kita tidak terjerumus ke hal yang negatif.
Baik, sampai di sini penjelasan tentang penggunaan iptek oleh generasi muda yang bertentangan dengan Pancasila. Jika ada kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Terima kasih.